Nggak ada suaranya. Tunggu bentar. Tes, tes. Ada suaranya? Oke. Oke, selamat sore menjelang malam untuk para mama, mungkin ada para papa juga, atau calon mama, calon papa. Selamat sore, hari ini kita akan live dan kebetulan yang membawakan live di malam hari ini, sore menjelang malam hari ini di Instagram Halo Bumil, bersama dengan saya Dr. Elizabeth Margareta, selaku dokter laktasi yang akan membahas tips-tips tentang gimana sih supaya ASI kita bisa luber atau bisa sukses ASInya. Oke, suara aman ya? Oke, kalau udah aman. Nah, ini nih udah lagi pada santai-santai, mungkin sambil nunggu jam makan malam, kita belajar-belajar dikit, kita sharing-sharing dikit, supaya bisa makin dapat ilmu-ilmu yang bisa kepake nantinya ya. Dan saya berharap apa yang dijelaskan hari ini, apa yang di-sharingkan hari ini bisa menjadi manfaat dan juga berkat. Oke, wah ini udah banyak banget juga yang mulai nanya-nanya. Tapi sebelumnya kita mungkin ada belajar-belajar dulu dikit nih, atau di-sharingkan dikit dulu nih tentang gimana sih proses mengasihi atau gimana sebenarnya proses supaya ASI itu bisa keluar dulu gitu ya. Dari mulai pertama, awal-awal tuh biasanya pasti setiap kita tuh kalau lagi hamil udah mulai pada nanya gimana nanti ASInya, bisa nggak ya, bisa ASI nggak nih nanti kalau lahiran, hari keberapa keluarnya. Jadi memang ASI kita itu akan keluar berdasarkan proses, bukan automatically diproses dari badan kita, tapi bukan berarti langsung otomatis banyak banjir gitu ya. Ada sebagian orang yang memang bisa aja banyak, memang dikaruniai hiperlaktasi, tapi mungkin nggak semuanya. Jadi nggak mungkin semuanya luber-luber gitu. Bisa dikatakan 80-90% normalnya wanita itu akan keluar ASInya di hari kedua, hari ketiga gitu ya, terutama buat ibu-ibu yang baru pertama kali melahirkan gitu ya, anak-anak pertama gitu kan, itu baru akan keluar di hari ketiga, di hari kedua masuk hari ketiga, karena memang ada proses secara hormonalnya, hormon hamil turun, baru hormon ASInya yang naik gitu. Jadi bukan kita kayak dispenser dicetek on off langsung ngucur gitu ya ASInya, enggak, itu jarang banget. Dan meskipun ada beberapa mama yang mungkin pas lagi hamil udah mulai keluar nih ASInya, it's great, udah tenang, berarti udah tenang duluan. Tapi bukan berarti yang belum keluar jadi panik gitu, kok aku belum keluar, nggak apa-apa banget, karena memang itu normalnya. Oke, kita lanjut ya. Sebelum kita masuk ke luber-luber, kan berdasarkan proses nih, keluarnya dulu nih, kita pasti maunya itu dimantepin dulu nih dari hati kitanya sebagai mama. Kita itu mau niatnya gendutin bayinya apa gendutin kulkas. Karena kalau misalnya headline atau judulnya ini ada tips ASI luber, kita mikirnya udah berlimpah-limpah kayak gimana. Dan saya sebagai dokter laktasi mau mengingatkan dulu, jangan sampai salah mindset gitu ya, bahwa kalau misalnya kita mau ASI kita sukses gitu, sukses menyusui, sukses mengasihinya, mindset kita yang ditanamkan adalah kita mencukupi dulu kebutuhan bayinya. Jadi apa tips pertama yang harus dilakukan adalah ya belajar dari mulai hamil. Ya, kalau bisa datang ke konselor menyusui atau dokter laktasi buat belajar praktek langsung gimana cara gendong bayinya, cara posisiin bayinya. Karena dengan begitu kita udah punya bekal utama pada saat kita lahiran. Itu yang pertama tipsnya. Yang kedua, mantepin tuh menyusuinya. Jadi bukan ujuk-ujuk langsung buru-buru bawa alat pompanya, bukan ujuk-ujuk bawa alat perahnya. Ya, jadi kalau misalnya dari keilmuannya nih, biasanya ya kalau misalnya dokter laktasi atau konselor tuh akan menyarankan, ayo 2-3 minggu pertama tuh difokusin dulu buat belajar nyusuinnya, dimantepin dulu anaknya biar nyusu, bukan ujuk-ujuk mompa-mompa. Karena prinsip dari ASI atau prinsip kebutuhan atau supply ASI itu pasti udah sering banget dengar supply by demand ya, dipenuhi, disuplai, diproduksi sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebutuhannya ini yang harus dicamkan baik-baik. Kebutuhan bayinya, bukan kebutuhan mesin pompa, bukan kebutuhan kulkas, bukan kebutuhan kita as a mom yang takar-takar gitu. Jadi benar-benar ngikutin kebutuhan bayinya. Bayinya butuh berapa, bayinya butuh apa, karena ASI itu setiap harinya itu berubah. Bahkan siang sama malam, pagi sama sore itu bisa berubah. Komponen itu bisa berubah-berubah.
Ya, jadi ini yang perlu dicamkan baik-baik. Jangan berarti kita sibuk pompa-pompa, malahan jadi rekamannya rekaman pompa yang akhirnya malah stagnan. Bukannya luber, malah stagnan. Kejar tayang, uber-uberan, gak cukup gitu, malahan jadi kayak, aduh anaknya nanti nangis melulu. Jadi anaknya nangis, malah kita sibuk pompa, nanti 2 kali kerja, jadi ujuk-ujuk pompa. Memompanya boleh, boleh banget. Dan ini akan menjadi tips tambahan ya. Jadi yang pertama adalah tadi, mantepin dulu ilmunya, yang kedua fokusin belajar nyusuinnya, yang ketiga kemudian setelah udah fokus nih memenuhi kebutuhan bayinya, baru deh kita melakukan namanya maksudnya memancing produksi lebih lagi. Ini biasanya buat memancing produksi itu pakai alat bantu ya. Ini kalau dibilang perlu nggak sih dok gitu kan, sebenarnya bukan suatu kewajiban, tapi kalau saya sebagai dokter laktasi saya menyarankan ada melakukan perah. Karena kenapa? Karena kita ini hidup di dunia modern, ada kalanya kita jadi mama yang bekerja, tapi bukan berarti mama bekerja harus punya stok yang banyak banget gitu, enggak ya, karena semua sesuai dengan kebutuhan anaknya ya. Nanti dikasih tahu nih manajemennya sedikit ya. Kemudian kitanya ini kan hidup di dunia modern, ada kalanya kita mau pacaran sama suami, kita mau pergi ada urusan, kita mau mempercantik diri misalnya ke salon, ninggalin anaknya gitu kan. Ya biar anaknya nggak putus konsumsi ASI-nya, ya kita memompa gitu. Selain itu memompa ini karena supply by demand, berapa yang keluar itu yang dihasilkan ya. Kita memancing produksi lebih lagi. Setelah anaknya nyusu, setelah anaknya puas nyusu, kita boleh lakukan memompa sesekali. Kalau anaknya rutin menyusu, pasti biasanya memompanya tidak perlu terlalu sering gitu ya. Jadi memompa itu atau kita memerah itu adalah suatu proses kondisi di mana kegiatan ini dilakukan kalau pas kita lagi tidak menyusui bayinya. Maksudnya lagi nggak bisa langsung nih direct breastfeeding, nggak bisa langsung nyusuin. Nah itu lakukan pompa. Jadi misalnya pas kita lagi pergi, kita lagi kemana, atau udah nyusuin nih, payudara kita kan dikasih sama Tuhan ada 2 ya, dikaruniai 2 payudara sama Tuhan. Dengan 1 payudara aja kita tuh udah cukup banget sebenarnya anak tuh, bisa benar-benar bisa cukup. Tapi karena kita dikasih 2 payudara sama Tuhan, terutama kita yang sehat, kita yang normal, nggak punya penyakit bawaan sebelumnya, kelenjar anatomi payudara kita juga baik-baik aja, kita nggak punya sakit payudara apa gitu ya, atau riwayat operasi, kalaupun operasinya implan, kalau misalnya ada operasi menambah volume payudara, kalau lokasinya tepat tetap bisa menyusui. Jadi kalau memang tidak ada kerusakan jaringan, sebenarnya bisa-bisa aja menyusui itu kayak udah dibekalin deh sama Tuhan gitu ya. Buat setiap makhluk hidup manusia lahir tuh udah dibekalin dari mamahnya. Nah, memompanya ini sesekali doang. Kalau setelah udah kita netein gitu ya, misalnya kita rutin netein, biasanya normalnya itu untuk awal-awal kelahiran di 1-2 bulan pertama itu sekitar 8-12 kali dalam 24 jam ya. Nah, kalau misalnya kita udah rutin banget ya udah anaknya pasti tercukupi. Dengan catatan menyusunya baik dan benar, baik posisinya, pelekatannya gitu ya. Selain daripada itu, kalau kita memompanya kalau misalnya kita rutin 8-10 kali atau 12 kali ya udah 1-2 kali aja cukup. Nah, kalau misalnya kita mau makin banyak lagi, boleh lagi diselipin. Tapi ingat, jangan lupa, jangan sampai kitanya kelelahan. Jangan sampai kita kehabisan waktu karena kita merasa kejar-kejaran atau harus banget mompa gitu ya. Ingat lagi ya, kita cukupin dulu kebutuhan anaknya, memompa itu hanya tambahan. Terutama di 3 minggu pertama tuh fokusin aja nyusuin. Setelah itu mau memompa boleh. Atau, selama 3 minggu pertama misalnya fokus nyusuin, seselipan sesekali sebelum tidur kita mompa. Nanti akan aku berikan beberapa kayak gambaran kapan aja mompanya gitu ya. Terus kemudian setelah itu setelah dari mekanisme menyusunya itu, mekanisme kita belajar ke bayinya, kita fokus untuk penuhin kebutuhan bayinya, baru deh kita belajar untuk manajemen yang lainnya ya. Karena dari sini inilah yang bekal benar-benar harus dimantepin dulu gitu kan. Oke, sambil kita lanjut lagi, ada beberapa pertanyaan terkait proses pengeluaran ASI. Kalau misalnya udah keluar ASI dari hamil misalnya gitu kan, boleh nggak sih dok dipompa-pompa duluan gitu kan, biar nanti udah tinggal kasihin aja gitu kan ya. Ingat lagi ya,
kebutuhan bayi itu menyesuaikan dengan produksi ASI itu atau kebutuhan ASI itu menyesuaikan dengan kebutuhan anaknya ya, kebutuhan hari demi hari berbeda gitu ya. Jadi kalau bisa diberikan se-fresh mungkin, yang paling deket sama usia anaknya ya, sebaik-baiknya adalah direct breastfeeding atau menyusu langsung. Pemberian ASI perah apalagi kalau awal kelahiran, kalau dikasihin yang udah dipompa-pompa dan disimpan di kulkas, alangkah jadi kayak sayang gitu ya, manfaat harusnya antibodinya baik-baik semua 100% diterima sama bayinya kalau kita direct breastfeeding, ini malah dapatnya dari yang kulkas-kulkasan, itu kan sayang banget. Jadi kalau misalnya ditanya, boleh nggak sih dok dipompa-pompa? Ya, dari saya pribadi sebaiknya tidak. Karena kenapa? Kalau misalnya udah keluar terus kita pancing, itu biasanya akan memancing hormon kontraksi, hormon oksitosin gitu ya. Karena kalau misalnya kita seharusnya lahirannya tanggalnya harusnya tepat, malah jadi lahir prematur karena kita udah sibuk mompa-mompa, itu kan jadi sayang juga ya, maksudnya malah jadi resiko gitu kan. Sebaiknya tidak perlu, oke? Kalau seandainya udah keluar ya sudah biarkan saja. Kalau misalnya kita makin pencet, dia akan makin terangsang, makin aktivasi, nanti hormonalnya jadi hormon oksitosinnya aktif, malah memicu kontraksi rahim lebih dini, itu kan malah jadi sayang banget. Nah, ngomong-ngomong soal hormonal, ini yang perlu diingat sama kita semua para mama atau calon mama. Banyak orang yang nanya, dok, biar tips ASI luber harus beli pompa apa, harus beli, maksudnya apa yang harus disiapin gitu kan. Sebenarnya ya cuma diri kita aja, sama mindsetnya yang benar. Tapi kalau buat perlengkapannya, barang-barangnya, kalau saya lebih pribadi, siapin baju menyusui yang cantik, BH menyusui atau bra menyusui yang nyaman, ya tidak berkawat, busa boleh atau yang tipis boleh kalau misalnya di rumah aja gitu ya. Siapin barang-barang ini. Jadi ngomong sama suami bukan cuma nyiapin barang-barang bayinya, tapi siapin juga perlengkapan mamahnya. Apron menyusui, tutupan menyusui, bukan perlengkapan perang seperti pompa-pompa yang udah maksudnya kita udah sibuk pompa-pompa gitu ya, nggak seperti itu sebenarnya. Tapi pompanya boleh disiapin juga, tapi bukan dilakukan dari awal-awal. Nah, soal ASI booster ya, biasanya Galactogok gitu ya, Galactogok atau biasa kita sebutnya ASI booster, pelancar ASI, itu perlu nggak gitu kan? Gimana cara kerjanya gitu kan? Jadi perlu diingat karena tubuh kita ini secara hormonal yang tadi saya udah katakan di awal dari mulai lahiran gitu ya. Hormon kita kan ada dua tuh yang paling signifikan lah ya untuk proses menyusui, oksitosin dan prolaktin ya. Meskipun ada hormon-hormon lain yang banyak banget yang saling berkaitan, tapi hormon oksitosin dan prolaktin inilah yang paling aktif lah ibaratnya ya. Hormon prolaktin, produksi, itu hormon yang bikin susunya nih, pabrik susunya. Ada lagi hormon oksitosin, hormon cinta, hormon kasih sayang, ibaratnya ada kaknya nih, kurir. Itu ibaratnya apa yang sudah diproduksi dari pabrik si prolaktin, si pabrik susunya, sampai keluar dianterin pakai kurir. Nah, yang tugasnya sih oksitosin. Yang orang-orang bilang, kalau ibu menyusui, jangan sedih, nggak boleh berantem sama suami, nggak boleh berantem sama mertua, bawaannya harus happy, nggak boleh kecapean, nggak boleh sakit. Ya ingat aja, kurir, kalau dia capek, dia lagi nggak enak moodnya, drop lah dia, jadi nggak nganterin barangnya, terbengkalailah semua, yang padahal pabrik susunya udah bikin susunya banyak, ujung-ujungnya jadi nggak ngalir, nggak bagus. Nah, si hormon oksitosin ini selain daripada secara psikologinya atau psikis mamahnya, dari mental mamahnya, dari proses penjemputannya, yakni dari bagaimana cara bayi menyusunya. Makanya tadi saya bilang kalau pelekatannya bagus, posisinya baik, latch on-nya bagus, dia bisa ngejemput tuh gitu ya. Termasuk juga penggunaan mesin pompa atau bagaimana cara memerah si ASI dari payudara. Nah, karena proses pengeluaran ini berurusan dengan hormon oksitosin, jadi bukan berarti minum ASI booster apa yang bisa langsung ngeluberin. Bisa aja mungkin hormon prolaktinnya tuh baik-baik aja, tapi ternyata proses pengeluarannya yang salah. Yang sering kali terjadi adalah tidak menyusui bayinya, malah buru-buru sibuk pompa di awal-awal kelahiran, di mana 1-3 hari pertama yang keluarnya baru tetes-tetes, ngelihat hasil pompanya nggak ada, jadi stres, jadi pusing, anaknya keburu dikasih yang lain, makin bablas, makin susah lagi buat mancing produksinya gitu. Itu yang paling sering
sering kali terjadi di awal-awal. That's why harus betul dulu nih mindset dan bekal di awalnya. Jadi kalau kita udah bener, udah baik semuanya, terutama di awal-awal. Nah, kalau misalnya di awal-awal itu di mana kolostrum ya, kita tahu ASI itu keluarnya dalam bentuk berupa kolostrum, cairan emas atau kuning warnanya, itu masih tetes-tetesan karena lambung bayi itu baru segede bola gundu, kelereng. Bener-bener lambung bayi itu baru segede gitu. Minumnya berapa banyak? Paling cuma sekitar 3-5 mili per kali makan. Jadi jangan pikir harus langsung 30 cc, 50 cc. Dan penelitian membuktikan juga bahwa di perutnya bayi itu sebenarnya masih dikasih Tuhan cadangan makanan gitu ya. Dari zaman dia di perut, plasenta, masih dikasih cadangan namanya brown fat. Ya, nah itu sebenarnya masih cadangan makanannya dia. Terus kalau misalnya dibilang, tapi dok, masa 3 hari lahiran terus gak dikasih makan anaknya? Kasihan amat, anak kucing aja langsung makan gitu kan. Iya, bukannya nggak dikasih makan ya, kita netein, bukan mompa-mompa. Karena yang bisa memancing secara signifikan di payudara kita, ibaratnya kayak anaknya keluar, terus anaknya tuh kita tempelin ke payudara, dia tuh kayak, hey, ini loh ya, gue udah keluar nih, ayo cepetan bikin ASI-nya supaya gue bisa makan. Ibaratnya kayak gitu. Kalau bukan anaknya yang merangsang di payudara, ini akan jadi susah, nantinya jadi delay gitu ya. Karena kolostrum itu sifatnya dikit banget, kalau lewat pompa biasanya jadi nggak keluar. Makanya diajarinlah hand expression atau pera-pera pakai tangan. Sebentar, aku ambil dulu perlengkapannya ya. Maaf, minta tolong. Tasnya ini, ya. Oke. Ya, jadi meskipun anaknya segede gini nih misalnya ya, lambungnya itu baru kecil banget, masih segede bola gundu. Jadi jangan langsung buru-buru langsung pikirnya banyak gitu ya, ASI-nya langsung harus berjibun gitu, enggak kayak gitu. Nah, kalau misalnya masih kolostrum, ini sedikit tips spill nih ya. Gimana caranya buat perah kolostrum? Itu bukan diserot-serot kayak sapi, tapi kita kira-kira 2 jari di antara setelah puting, kita membentuk huruf C, kita tekan ke arah dalam dulu nih, baru di squeeze, baru kayak diperah gitu ya, ditekan gitu ya. Jadi tekan dulu ke arah dada, baru di squeeze, kayak dicubit gitu. Bukan dicubit sih, kayak di dalam itu ada spons, terus kita perah. Nanti dia keluar tetesan-tetesannya. Dan ini yang biasanya bisa buat perah kolostrum. Kalau misalnya pakai pompa-pompa, biasanya tunggu semingguan gitu ya, baru mulai signifikan ada. Itu pun kalau cara pompanya baik dan benar. Nanti akan diajarin lagi. Oke, kita lanjut nih ya. Itu proses pengeluaran oksitosinnya. Makanya kenapa seringkali kalau misalnya kita salah manajemennya di awal, ujung-ujungnya itu yang kerekam di tubuh mamahnya itu recordnya adalah rekordan pompa misalnya. Jadi hasilnya cuma 30 cc, anaknya nggak nyusul langsung gitu ya. Ya ujung-ujungnya jadi kayak stagnan dulu nih kalau misalnya nggak bisa ngebenerin teknik memompanya, misalnya kayak gitu. Dan itu yang sering kali jadi salah, malah nggak bisa ASI-nya luber gitu ya. Penting banget ya, jadi udah paham dulu harus nyusuinnya pinter. Kita bekal utamanya, belajar hormonnya udah tahu nih, hormon oksitosin, hormon prolaktinnya. Kemudian kalau misalnya penggunaan ASI booster gitu ya, atau galaktogok, itu dipercaya itu sebenarnya kayak suatu zat atau sesuatu yang kita percaya bisa membantu proses produksi, atau kayak ibaratnya dia tuh kayak nambahin bahan baku lah, membantu pemancingan atau nambahin buruh pabriknya lah gitu ya. Jadi buat bikin produksi ASI-nya lebih banyak gitu. Nah, itu hormon prolaktinnya. Jadi udah paham dulu nih ya semuanya. So, kalau misalnya udah tahu kayak gini, kita udah bisa benar nih. Oh oke, berarti nggak bisa ngandelin ASI boosternya doang, karena kita itu yang memang secara signifikan diproduksi sesuai dengan kebutuhan anaknya. Anaknya mau minum 5 cc kek, anaknya mau minum 30 cc kek, anaknya mau minum 50 cc kek, itu semuanya ngikutin kebutuhan anaknya gitu ya. Terus tadi kan aku ngomong tuh, anaknya itu hari demi hari makin lama makin banyak. Makanya kenapa proses pembentukan ASI pun semakin hari semakin banyak pula. Udah satu cukup, kita punya lebih lagi nih, satu lagi si payudara satunya gitu ya. Terus mekanisme-mekanisme yang biasanya jadi penghambat yang susah nih anaknya nyusu. Misalnya kayak ada pertanyaan tentang putingnya mendelep ya, putingnya tidak keluar atau terbenam. Nah, hal-hal seperti itu yang biasanya mamah nih jadi galau, gimana ya gitu kan. Ini kalau nggak salah ada pertanyaannya sebentar.
Oke, jadi ada pertanyaan mengenai puting yang mendelep. Itu mekanisme lah, jadi nggak pede dok, nggak bisa nyusuin takutnya gitu kan, putingnya tidak keluar. Jadi kalau anaknya nggak mau ngenyot gimana? Bisa nggak pakai alat bantu apa? Nah, kita bisa pakai namanya alat bantu untuk ngeluarin puting gitu ya. Jadi kalau misalnya putingnya masuk ke dalam, kita bisa pakai namanya nipple extractor namanya ya. Jadi misalnya seperti ini. Kita bisa pakai alat seperti ini untuk kita pinch si area payudaranya, kita tarik gitu, nanti dia lama-lama keluar. Ini bisa pakai seperti ini. Terus kalau misalnya ditanya, dok, ada tuh katanya ini pakai sambungan silikon. Nah, penggunaan sambungan silikon seperti ini benar-benar harus hati-hati. Karena kalau misalnya salah-salah, anaknya itu makin kebiasaan di, di karet, susah lagi buat nyusu langsungnya gitu. Sebenarnya bisa buat jadi transisi, tapi bukan menjadi suatu yang harus terus-terusan karena resiko bisa berjamur dan lain-lain, infeksi-infeksi lainnya, atau kalau misalnya ukuran si silikonnya juga nggak pas, jadi lecet putingnya gitu kan, itu juga bisa jadi kendala. Jadi sebaiknya dikonsultasikan lebih lanjut ke dokter laktasi atau ke konselor menyusui biar dilihat apakah ini putingnya seberapa mendelep gitu ya, apakah bisa cuma dipelintir-pelintir doang pakai tangan sebelum anaknya nyusu gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini tuh bisa banget kok. Jadi anak itu sebenarnya pun nggak menyusu dari puting ya. Jadi anak itu kalau menyusu itu tuh bukan begini nih, tapi dia begini. Jadi sebenarnya kalau putingnya mendelep sekalipun, dia kan begini. Jadi nggak akan kenapa-kenapa karena mulutnya tuh seharusnya buka lebar gitu. Jadi kalau misalnya putingnya masuk atau putingnya pendek, ya mama nggak perlu terlalu khawatir gitu ya. Kalau misalnya nggak pede, ya udah dikonsultasikan aja gitu. Nah, mengenai penggunaan dot atau puting-puting silikon atau ibaratnya kayak alat bantu lah ya. Nah, penggunaan botol dot ini harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau misalnya penggunaan dot di awal-awal, yang tadi saya katakan, kita sebaiknya 2-3 minggu pertama tuh benar-benar pinterin dulu nyusuin langsungnya. Kedepannya tuh bisa diajarin lah ibaratnya gitu. Kalau 2-3 minggu pertamanya ini susah banget gitu ya, nyusunya gitu, awal-awalnya nggak bener cara nyusunya, itu bakalan repot nantinya tuh. Nah, kalau misalnya nggak nyusuin dari pas di awal-awalnya udah kebiasaan pakai botol dot, ibaratnya ini istri sah nih payudara kita, dikenalin sama pelakor atau selingkuhan baru gitu ya. Lama-lama semakin sering diketemuin sama selingkuhan, makin lupa dia sama istri sahnya. Nah, jadi hati-hati. Termasuk botol dot ini termasuk nih, mau isinya ASI kek, mau isinya susu pengganti kek gitu ya, atau susu tambahan gitu ya. Nah, itu perlu hati-hati banget, apalagi udah pakai susu tambahan, terus pakai selingkuhan yang baru lagi nih, cara ngedotnya berbeda. Ini makin susah takutnya. Jadi maksudnya makin repot lagi. Jadi kalau misalnya lagi mengalami seperti itu, lagi ada kendala yang seperti ini, ayo datang konsul aja, cari konselor menyusui, konsultasi. Mungkin bisa lihat-lihat di secara online juga bisa gitu ya. Latihan lagi, tanya, cari tahu, benar-benar datang ke fasilitas kesehatan yang punya dokter laktasinya, konselor menyusuinya, buat bisa lepas tuh pelan-pelan turun susu penggantinya, terus bisa sukses ASI-nya makin banyak dan ASI-nya bisa makin luber. Karena ketika anak demand-nya tercukupi, nyambung banget nih ya, setelah kita pakai dot terus ada susu pengganti lagi gitu ya. Ketika ada susu pengganti atau susu tambahan, bukan berarti, banyak orang yang bilang gini, iya dok, aku masih pakai campur gitu ya, aku masih nyampur nih dok, soalnya belum banyak ASI-nya. Yang sering kali terjadi adalah kita pasti ngomongnya kayak gini, tunggu ASI-nya banyak baru susunya nggak dipakai lagi. Biasanya mindset kita kayak gitu. Tapi selama kita pakai susu dan itu tidak dibenerin manajemennya, maksudnya caranya tetap malah jadi ketergantungan sama susunya, ASI-nya percayalah, ASI-nya nggak naik-naik. Kenapa? Karena kebutuhan anaknya sudah tercukupi sama si susu pengganti itu. Makanya perlu hati-hati dan perlu maintenance yang benar-benar bagus banget. Ada tekniknya gitu ya. Ada tekniknya, misalnya pakai alat suplementasi misalnya. Jadi anaknya tetap nyusu tapi mungkin dibantu isi pakai susu tambahan dan juga ASI perahnya. Itu buat merangsang lebih lagi si produksi gitu ya. Jadi kalau misalnya
punya kendala apapun, jangan ujuk-ujuk langsung udahlah nggak bisa ASI. Enggak, no. Kita udah dibekalin sama Tuhan. 98%, 99% mungkin wanita di dunia itu sebenarnya bisa banget gitu ya, bisa banget sukses ASInya. Mau payudaranya kecil kayak telur ceplok, mau payudaranya besar, mau putingnya keluar, putingnya pendek, putingnya belah, mau apapun bentukannya, sebenarnya Tuhan tuh udah mengkaruniakan gitu ya, maksudnya udah dikaruniai sama Tuhan, yang udah dibekelin buat anak-anak kita gitu ya. Terus ini sambil aku baca-baca pertanyaan juga, ini lumayan banyak nih ya yang nanya-nanya, banyak yang masih hamil. Terus ini ada yang nanya-nanya soal vitamin gitu ya. Jadi vitamin-vitamin dari pas lagi hamil itu juga lumayan membantu untuk persiapan ya. Bebas apa aja yang diberikan sama dokternya. Kemudian untuk ASI booster, apapun yang kita sukain dan kita percaya bikin mood kita happy, itu makanan bergizi apapun, nggak perlu pantang makan gitu ya. Kita sukanya apa dimakan aja, karena itu ASI booster yang paling utama gitu ya. Jadi kalau misalnya ada tambahan mau minum makan apapun, merek apapun, terserah, bebas, karena percaya memang itu pasti ada membantu, tapi bukan itu kunci utamanya. Oke, kita lanjut lagi membahas. Setelah itu tadi tuh putingnya masuk, puting mendelep, itu udah dibahas. Soal ASI udah rembes juga ya, seperti yang tadi saya katakan, itu merupakan tanda good banget nih, proses produksi ASInya berjalan dengan sangat baik. Karena proses pembuatan ASI atau produksi ASI itu kan memang ada mekanismenya tuh memang bertahap gitu ya. Ada laktogenesis 1 pas masa kehamilan, ada laktogenesis 2 pas awal-awal kelahiran, kemudian ada laktogenesis ketiga. Nah itu kan berlanjut terus tuh sampai anaknya gede gitu kan. Nah itu memang proses seperti itu. Tapi kalau misalnya memang udah ASInya rembes, ya udah nggak usah dipancing-pancing keluar sampai banyak-banyak, takutnya malah jadi lahiran prematur karena kontraksi rahim duluan gitu ya. Nah kalau dari apa yang saya jelasin itu, jumlah produksi ASI berlimpah atau sebenarnya mekanismenya seperti apa, faktor-faktornya seperti apa, ya balik lagi ya, sesuai dengan demand anaknya. Kemudian termasuk juga asupan nutrisi dari ibunya. Gini, kan apa yang diproduksi di payudara, maksudnya gini, produksi ASI itu kan memang ibaratnya tuh pakai nutrisi tubuh mamahnya ya, maksudnya bahan bakunya tuh di badan mamahnya. Jadi jangan sampai mamahnya tuh awal lahir udah sibuk-sibuk mau diet. Nah itu biasanya kita akan selalu bilang, mama jangan diet dulu ya, dietnya tunggu nanti kalau anaknya udah mulai makan, misalnya 6 bulan ke atas deh baru mulai diet. Dan tenang aja, kalau menyusui itu kan membakar kalori lebih ya, jadi ibaratnya tuh tenang aja, bisa cepet kok kurusnya ya. Kalau misalnya enggak dok, aku malahan lahiran malah makin gemuk, soalnya kan lapar terus, nyemil terus. Nah itu tinggal kita yang maintain. Intinya bukan berarti makannya jadi craving sampai banyak-banyak ya, dijaga aja. Tapi bukan berarti juga sampai kita nggak makan, diet terus bener-bener dikit-dikit gitu makannya, nggak seperti itu. Jadi bener-bener makannya dicukupi nutrisinya, karena memang kebutuhan kalori ibu hamil apalagi dan lanjut ke ibu menyusui itu memang lebih gitu, nggak bisa kayak kita masih gadis gitu ya, karena dari sanalah bahan bakunya. Jadi itu yang juga mempengaruhi jumlah produksi. Tapi bukan berarti kalau mau ASInya banyak harus banyak banget minumnya. Hati-hati, kebanyakan minum malah tubuh kita kan punya mekanisme balik ya, feedback negatif. Kalau kebanyakan nanti tubuh kita malah justru malah neken gitu, malah dianggapnya lu kebanyakan cairan nih, ya udah diteken segala serba-serbi yang cairan, makanya jadi malah seret juga. Jadi mesti proporsional aja gitu ya. Terus kapan ASI mulai diproduksi? Tadi udah disebut ya, soal pas lagi hamil itu pas lagi kehamilan di trimester kedua itu udah mulai pembentukan jaringannya, kemudian pembentukan ada namanya pembuatan sekresinya gitu ya, sekresi ASInya gitu ya, dari mekanisme di otaknya itu memang udah disiapkan. Kemudian kita lanjut nih, sebentar sambil saya baca ya. Kalau misalnya ditanya tadi kan udah soal hormonal tuh ya, udah tahu kalau misalnya ASInya rembes, hormonal, terus mekanisme pembentukan ASInya gitu ya, mekanisme biar anaknya pintar nyusu gimana, belajar posisi pelekatan, kita tahu berapa jumlah yang diminum di awal-awal, nggak perlu pusingin anaknya ditakar-takar gitu, nggak perlu gitu ya, jadi benar-benar ngikutin aja. Nah
Mengenai payudara, bentukan-bentukan payudara tadi juga udah disebutkan, beda payudara, mau bentuknya, mau dia gede, kecil, mau kayak telur ceplok, atau mau seksi kayak apa montok gitu ya, bentukannya seperti apapun, itu sebenarnya bisa aja tetap ada gitu ya. Termasuk kalau misalnya payudaranya kiri sama kanan juga beda gitu ya. Dan ini juga kadang-kadang kalau kelenjar ASI-nya gitu ya, ibaratnya si kelenjar ASI yang di dalam payudaranya itu memang beda juga, jumlah jaringannya itu juga bisa menentukan kan. Kadang-kadang ada yang sebelah kiri kayak lebih banyak nih keluarnya, lebih cepat kencengnya, sebelah kanannya lebih sedikit. Nah, ini ada pertanyaan, gimana yang harus dilakukan seperti apa? Kalau memang kita merasa payudara kita itu satu sisi saja yang lebih banyak, jangan malah kita ya udah deh kasih anaknya yang banyak aja terus gitu ya. Justru hati-hati kalau kita terlalu sering seperti itu ya, yang banyak makin aktif, yang sedikit jadi makin tidak aktif. Oleh karena itu justru sebaliknya, kalau memang kita punya keluhan timpang seperti itu, yang tidak aktif atau kurang aktif, ibaratnya yang kurang banyak, sedikit, ini yang kita boost. Biasanya lebih sering netein di sebelah situ, atau kalau misalnya yang sebelah kiri lebih banyak nih, biasanya kita nyusuin netein di sebelah kiri, abis netein ya udah gitu ya. Tapi kalau yang di kanan, abis netein yang di kanan, ya udah kita pancing lagi produksinya pakai pompa. Jadi setelah nyusuin kita lanjutin pakai mesin pompa kira-kira 10-15 menit supaya pancingan produksinya kepanggil tuh, ibaratnya oh anaknya udah nyusu, sekarang dipanggil lagi pakai pompa. Jadi ASI-nya kayak dimintanya lebih banyak. Makanya nanti lama-kelamaan dia akan kayak ibaratnya menyeimbangkan gitu ya. Untuk yang payudaranya volumenya beda nih, ibaratnya kayak gitu. Terus apa aja biasanya selain gimana caranya bikin banyak, kita juga harus belajar dong. Tadi kan udah banyak demand. Semakin sering dikeluarin, semakin banyak pula yang akan diproduksi. Ya, ibaratnya kalau kita neteinnya rutin, kita ngikutin kebutuhan anaknya, pasti akan tercukupi. Ditambah lagi kalau kita ada selipin sisipkan memompa tanpa dijadwal-jadwal ya. Saya selalu nggak pernah tuh kasih ke pasien saya jadwal pompa gitu ya, kalau emang ada nyusuin langsung. Karena kenapa? Diutamain anaknya dulu, biar ketika anaknya nyusu, dia mendapatkan porsi seutuhnya. Tapi kalau dijadwalin jam 10, jam 12, jam 2, jam 4 mompa gitu ya, di tengah-tengahnya anaknya mau nyusu, anaknya jadi malah marah-marah di payudara karena ASINya udah keburu dikeluarin kan lewat pompa. Jadi kesannya kayak, tuh kan kalau nete nggak pernah puas dok, makanya saya kasih lagi pakai botol. Pasti sering banget kejadian kayak gitu. Jadi jangan sampai hal kayak gini tuh malah jadi lingkaran setan. Yang seharusnya anaknya bisa puas dapat porsinya di payudara, ini malah karena udah keburu dikeluarin, ya kita jadi ujung-ujungnya rekamannya jadi rekaman pompa. Itu yang sepatutnya dihindari gitu ya. Jadi kalau misalnya mau, selipin setelah anaknya puas menyusu baru dipompa. Nah, ini tips buat ASI luber karena memang kan anaknya udah minta, misalnya udah minta 50 cc. Dikeluarin lagi nih lewat pompa 30 cc. Ya, tubuh kita menangkapnya jadi 50 plus 30 gitu kan. Jadi 80. Makanya nanti yang dihasilkan kembali atau direfill lagi jadi 80. Paham ya maksudnya ya? Bukan berarti kalau misalnya mompa-mompa sering kali stagnan, bukan berarti nggak bisa ya. Kadang ada beberapa orang yang mompa-mompa tapi bisa nih pinter maininnya gitu ya. Bisa jadi makin banyak. Dia mainin rutin power pumping dan lain-lain sebagainya gitu ya. Tapi itu capeknya luar biasa. Anaknya jadi susah nyusu gitu kan. Nah ini yang sebaiknya kita pinter manage-nya gitu kan. Kalau misalnya kita nggak pinter, mompa nih, keluarnya 30, padahal anaknya udah minumnya 60, udah minumnya 90, keluar 30, 2 jam lagi ya 30 lagi, 2 jam lagi 30 lagi. Nanti begitu power pumping, ada nih power pumping, katanya biar banyak power pumping, mompa 1 jam gitu nempel. Iya benar sih, tapi power pumping itu sebenarnya dilakukan karena untuk menyeisyaratkan, maksudnya kayak ibaratnya tuh kayak menggantikan lah, kayak memiripkan sama porsi anak kalau lagi growth spurt, lagi gedein badan gitu kan. Nah, masa nempel 1 jam itu mau berapa kali? Kalau lagi nempel 1 jam ya wajar. Orang ditempelinnya 1 jam, yang biasanya mompanya setengah jam, sekarang 1 jam ya pasti jadi lebih banyak. Cuman kan nggak mungkin nempel pompa 1 jam terus. Makanya harus ngikutin kebutuhan anaknya dulu, bukan di jadwal-jadwal pompanya. Ya,
Memompa boleh banget, boleh, tapi jangan sampai bikin kita kelelahan dan jangan sampai salah manajemen waktunya. Kalau misalnya malam-malam sebelum tidur, nah itu yang saya selalu kasih tips. Biasanya sebelum tidur, kitanya nih abis pacaran sama suami gitu ya, lagi nonton drama Korea, nyambi mompa, anak udah tidur kan, udah nyusu puas, nah kita keluarin. Pompa deh, ini udah jadi cadangan satu sesi nih di satu hari itu, pompa pertama. Pas malam-malam misalnya, kalau kita nggak mompa seharian sepanjang pagi, siang, sore tuh nggak mompa, nggak apa-apa, malam aja mompa sebelum tidur, tapi sepanjang hari ya tetap nyusuin anaknya sampai puas ya, maksudnya memang ngikutin kebutuhan anaknya, on demand anaknya. Pas malam sebelum tidur udah nyimpen satu sesi, satu kantong misalnya di kulkas udah. Besok pagi sepanjang malam netein tidur, udah nggak usah pasang alarm buat mompa-mompa, nggak usah bangun jam 2 pagi, netein aja anaknya. Dia bangun misalnya jam 12, nanti dia bangun lagi jam setengah 3, ya udah tinggal tuncep aja netein gitu ya. Pagi-pagi bangun, habis netein anaknya pompa clear up. Udah deh, itu udah punya 2 kantong berarti ya kan. Nah masa dalam 1 bulan, 1 hari 1 aja udah nyimpen lumayan banget gitu. Jadi nggak usah panik gitu bahwa aduh gimana nih nggak bisa nyimpen. Ya iya nggak bisa nyimpen kalau kejar-kejaran, karena mompa dikasih ke anaknya jadi 2 kali kerja. Sekarang dikeluarin tapi langsung dikasihin lagi ke anaknya. Makanya itu yang seringkali susah buat punya simpanan ASI karena kejar tayang ibaratnya kayak gitu ya. Terus kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan lagi. Oh ya Mams, jangan lupa kalau ada yang mau nanya, aku minta tolong nanyanya di kolom bubble ya. Karena naik-naik terus nih di kolom chatnya gitu. Ini ada banyak banget yang komen juga nih, enakan full direct breastfeeding daripada pumping, cuci perabotannya. Karena memang literally berbeda ya proses pengeluaran, termasuk oksitosin tadi. Nanti aku jelasin sedikit. Oksitosin itu kan kalau misalnya anaknya nyusu langsung, dia pakai 11-40 otot wajah tuh kayak ngunyah. Perlakuan anak ketika netek di payudara sama kita makan ngunyah nasi itu tuh sama ya. Jadi memang Tuhan udah kasih bekal nih sama anak lahir ke dunia. Kamu lahir ke dunia, cara kamu makan tuh dengan cara seperti itu ya. Dan pertama-tama makan ya dari payudara mamamu, ibaratnya kayak gitulah, kayak Tuhan udah kasih bekal kayak gitu. Nah sampai gede fungsi otot-otot itu yang kepake. Tapi ketika dia nyusunya dari selingkuhan, misalnya botol dot, dia cuma pakai yang tadinya 11-40 otot, dia pakainya cuma 1-3 otot. Jadi cuma ngucur. Nah itu yang jadi bikin dia lupa sama istri sahnya, istri tuanya nih, sama payudara, karena digampangin, dienakin. Nah ujung-ujungnya sayang banget benefit yang seharusnya didapat ketika direct breastfeeding, bukan cuma karena ASI-nya aja loh ya. Ini disclaimer on nih, aku sifatnya mengedukasi ya, tidak ada mau judging atau apapun gitu ya, sama sekali nggak ada. Jadi mau ngasih tahu bahwa perbedaan-perbedaan ini yang kadang-kadang orang tidak kepikiran, atau oh iya ya nggak kepikiran, kirain ya yang penting cuma ASI aja. Padahal dari hasil perah dengan fresh juga komponen ASI-nya atau kualitas ASI-nya juga berubah. Nanti aku akan sebutin lagi ya, demand kualitas dengan kuantitas. Nah, 11-40 otot itu juga merangsang perkembangan syaraf otak anak, juga jadi lebih aktif, lebih berkembang, sensorik motoriknya, semuanya lebih berkembang dibandingkan anak-anak yang mungkin sama-sama ASI tapi pakai botol dot. Semoga paham ya di sini ya. Nah, jadi hal-hal kayak gini yang biasanya suka orang nggak paham, dipikirnya ya udahlah toh bisa pompa-pompa ASI-nya ada, bisa dikasihin sama nenek, sama mbak, sama suster, sama suami. Ya bener boleh aja pakai ASI perah, tapi sebisa mungkin jangan pernah tinggalin menyusui langsungnya. Tinggal manage aja sebagaimana kita sebagai mama nyaman untuk anak kita dan nyaman buat kita diri kita sendiri. Tapi saya berpesan nih, sebisa mungkin jangan pernah tinggalin direct breastfeeding-nya. Meskipun misalnya kalau sampai nantinya, kalau bisa dominan direct breastfeeding-nya. Kalau sampai nggak bisa pun jangan sampai lepas sama sekali. Supaya apa? Supaya tubuh mamanya tahu, oh anaknya udah usia segini, oh anaknya lagi demam. Karena itu kan yang kita mau kan, ASI-nya, manfaat dari ASI itu antibodinya. Antibodi itu sifatnya sel hidup. Kalau seandainya kita salah manajemeninnya, sayang-sayang antibodi yang seharusnya 100% berpindah ke anaknya keburu rusak karena perubahan suhu, masuk kulkas, dipanasin lagi, yang tadinya 100% jadi tinggal berapa persen doang, kan sayang gitu kan. Kemudian kalau misalnya anaknya sakit, pasti orang-orang yang tua-tua lah biasa suka pada ngomong, iya udah tetein aja kan anak lu netek, tetein aja nanti bisa jadi obat itu ASI.
1.000.000% benar, 100% benar. Penelitian memang mengatakan demikian karena isi ASI itu akan berubah ngikutin apa yang dibutuhin. Tapi kalau kita nggak ada nyusuin langsungnya, gimana cara tubuh mamanya tahu bahwa anaknya lagi demam? Paham maksud aku ya? Yang nempel cuma mesin plastik doang, apa sih? Corong pompa. Kalau kayak gitu kan ada gap. Nah, ini yang sebisa mungkin kita konselor menyusui, dokter laktasi itu berpesan kepada para mama, jangan tinggalin sama sekali ya. Adain lah tetap kayak 1, 2, 3 kali, 4 kali kayak nyusuinnya, atau nyusuinnya malam. Pokoknya selama bareng anak ya sebisa mungkin nyusuin gitu. Lanjut ya. Soal tadi si hormon oksitosin kan itu ya netek tuh 11-40, 11 sampai 40 otot ya. Dan kalau misalnya pompa itu kan nggak bisa begini. Nah, kalau pompa itu bisa jadi cuman sedot-sedot doang. Nah, itu yang seringkali bikin apa ya? ASINya banyak nih, kenceng payudaranya. Sebenarnya bisa luber gitu, tapi kok dipompa dikit? Ya karena mekanismenya berbeda gitu kan. Nah, itu yang seringkali juga kita nggak paham. Makanya kadang-kadang kalau lagi pompa kita suka sambil ngeremes-ngeremes, hands on pumping gitu ya. Nah, itu yang ngebantu buat mekanisme pengeluarannya si hormon oksitosin tadi gitu ya. Nah, itu salah satu faktor yang bisa bikin ASI seret. Kenapa? Ketika payudaranya penuh, pengeluarannya tidak bisa maksimal, tidak nyusuin langsung. Ibaratnya jadi kayak si pabrik susu dapat kabar dari toko nih, dari gudang, dari payudara kayak kalau udah penuh, lagi penuh atau lagi banyak ASINya, gak dikeluarin dengan bagus gitu ya. Nggak nyusuin anaknya atau lagi pergi terus males mompa, nggak dikeluarin, tunggu ntar aja deh biar banyakan dikit gitu ya. Semakin ditunggu-tunggu makin nggak keluar-keluar di payudara. Payudara ini bisa telepon, ibaratnya kayak telepon gitu ke pabriknya. Udah jangan kirim barang, ini gue nggak dibutuhin, nggak keluar-keluar. Nah, itu yang bikin ASINya makin seret. Jadinya karena kita selalu menunda-nunda proses pengeluaran, ASINya turun lagi deh karena dianggap tidak dibutuhkan. Produksinya jadi diturunin. Nah, hal-hal seperti ini yang harus para mama paham gitu ya. Jadi makanya kenapa ada istilah katanya harus memompa 2 jam. Sebenarnya bukan memompanya yang 2 jam, tapi nyusuin bayinya atau on demand bayinya. Dan bayinya itu 1-2 bulan pertama pola menyusunya itu sekitar 2-3 jam sekali. Kalau newborn masih bobo nih ketiduran ya 2-3 jam dibangunin. Payudara kita kan juga udah kasih sinyal, udah mulai kenceng gitu ya. Nah, itu dibangunin tuh anaknya. Jadi disusuin aja gitu. Terus menyusui itu habiskan dulu, tuntaskan dulu di satu payudara, baru di payudara selebihnya, maksudnya sebelahnya lagi. Jangan baru 5 menit kiri langsung pindah ke 5 menit kanan gitu ya. Jadi jangan cepet-cepet pindahinnya. Kenapa? Karena komponen dari ASI itu harus didapat sama anak tuh sempurna, maksudnya proporsinya itu sesuai dengan yang dibutuhin anak. Ada kalanya anak menyusui cuma 5 menit, habis itu dia tidur lagi, ya biarin aja karena dia memang butuh cuma minum doang nih, ASI encer gitu ya. Ada kalanya dia nyusunya lama, udah setengah jam belum lepas, maksudnya atau 20 menit, udah dalam gitu, lebih dalam. Nah, mungkin itu porsi makannya dia. Jadi ngikutin aja on demand-nya si anak. Gitu ya. Jadi hal-hal kayak tadi itu yang menjadi bekal nih, gimana tips-tipsnya supaya perjalanan produksi ASINya, proses pengeluaran ASINya itu baik gitu ya. Jangan sampai kitanya malah keliru, salah dapat rumusan yang taunya jadi lingkaran setan buat kita stres sendiri, bukannya luber malah jadi seret. Nah, itu yang bahaya kan, jangan sampai. Semoga apa yang saya jelasin ini lumayan bisa kebayang ya, atau cukup jelas gitu. Nah, tips buat ibu yang sudah lahiran, yang pertama kali lahiran tadi juga udah disebutin. Ini ada pertanyaannya kan, gimana caranya? Yaitu belajar dulu dari mulai hamil, kemudian dipraktekkan pada saat kelahiran. Kalau misalnya kesulitan ya cari dokter laktasi atau konselor menyusui terdekat supaya dibantu apa yang menjadi kesulitannya. Sakitkah? Posisinya nggak nyaman kah? Nah, hal-hal kayak gitu tuh ada solusinya. Jadi bukan langsung ujuk-ujuk, anaknya nggak mau netek, udah pakai botol aja. Udahlah, ASIku sedikit, pakai susu pengganti. Nggak seperti itu. Ya, ada solusinya. Sekarang udah banyak banget platform online-nya. Halo Bumil juga punya punya banyak banget artikel, punya banyak banget penjelasan tentang ASI gitu kan. Diadain IG live seperti ini sama edukatornya gitu. Jadi bisa belajar lebih lagi gitu ya. Kalau mau konsultasi juga bisa konsultasi online, misalnya kayak ke Klik Dokter, kayak gitu-gitu, itu bisa dimanfaatkan. Jangan sampai kita udah salah jalan makin bablas. Oke? Kita lanjut lagi.
Kalau tadi dok udah disepil, oke, mompanya itu selipan aja, nggak usah banyak-banyak, maksudnya nggak usah sampai uber-uberan gitu ya. Lain halnya untuk apping ya, nanti manajemen apping mom, kalau seandainya memang nggak nyusuin, nanti saya akan spill sedikit, tapi kalau misalnya ini untuk basicnya, harus banget nyusu nih. Kalau untuk yang nyusu, rutin nyusu, selipan pompanya. Terus disimpannya gimana dok? Kan tadi dokter bilang, komponen ASI itu beda gitu kan, kualitas ASINya berbeda, kita bukan cuma sekedar kayak susu sapi gitu kan, yang di susu sapi aja beda-beda kan, ada susu UHT, ada susu fresh milk yang harus dikukas, nah itu kan beda-beda tuh, karena memang kandungan di dalamnya berubah. Itu juga sama, ASI juga apalagi. ASI adalah asupan nutrisi satu-satunya di dunia ini yang punya sel hidup. Ya, si antibody yang kita mau biar anaknya jarang sakit, imun tubuhnya bagus, anaknya sehat gitu ya. Semua manfaat ASI itu didapat dengan baik dengan catatan pemberiannya tepat dan benar. Si kandungan antibody atau sel hidup itu bisa mati, bisa rusak. Kena perubahan suhu aja bisa rusak, bisa mati. Jadi jangan disamakan bahwa oh sama-sama ASI, yang penting ASI pakai botol kayak mau nete sama enggak, itu berbeda ya. Disclaimer on, gak ada judging, sifatnya edukasi. Nanti aku akan jelasin lagi gimana tipsnya buat naikin ASI kalau udah keburu udah keburu susah netein. Sebenarnya bisa relaktasi nih. Misalnya anaknya udah 2 bulan atau udah 1 bulan, dok, aku salah jalan nih, udah keburu pompa-pompa. 1 bulan udah nggak nete-nete gitu kan. Tetein lagi. Kalau anaknya di bawah 3 bulan masih gampang buat relaktasi. Mulai dari malam-malam sebelum pas lagi anaknya ngantuk-ngantuk tidur gitu ya. Itu bisa dilakuin relaktasi tuh, disumpel-sumpel dikit, belajar skin to skin lagi, sayang-sayangan lagi. Ibarat kita cari CLBK buat CLBK-an lagi gitu ya. Sayang-sayangan lagi sama anaknya, diajarin lagi buat nete. Cari konselor, cari dokter laktasi, dibantu gitu ya. Kalau memang udah bablas, nggak bisa banget, udah gede dok, anaknya udah 5 bulan, 6 bulan, udah terlanjur pompa, kamu mama hebat. Aku mau bilang itu kamu mama hebat. Kalian masih bertahan, masih rutin mompa-mompa dengan 2 kali lipat yang lebih capek. Tapi ASINya seret, gimana cara naikinnya? Abis ini aku jelasin juga ya. Jadi kalau misalnya kandungan ASI itu bisa berubah, manajemen penyimpanan juga harus tepat gitu ya. Nggak bisa kita asal-asalan naroknya, wadahnya juga harus baik. Ya sekarang sih udah banyak banget ya yang pakai wadah warna-warni, plastik. Yang paling bagus itu adalah botol kaca. Cuma biasanya makan tempat, tapi itu paling oke, paling aman. Kalau misalnya enggak ya udah pakai botol-botol, yang penting bebas BPA free gitu ya. Maksudnya intinya harus BPA free. Soal manajemen penyimpanannya, kalau misalnya banyak yang tanya, dok, kalau misalnya ASI perah itu tahannya berapa lama? Kalau misalnya di suhu ruangan ya, biasanya 4-6 jam. Tergantung nih ruangannya seberapa dingin, pakai AC atau panas atau kotor gitu ya. Semakin dingin, misalnya ada AC atau terus clean banget ya bisa 6 jaman. Sebisa mungkin ya paling lebih cepat lebih baik lah dikasihinnya. Kalau di kulkas berapa lama manajemen penyimpanan ASINya? Biasanya 4-5 hari, 3-5 hari, depends. Itu kulkas chiller ya, kulkas biasa tuh. 3-5 hari tergantung seberapa berantakan, dinginnya kayak gimana. Semakin dia clean, semakin dia dingin, semakin bisa tahan. Biasanya saya selalu menyarankan kalau mau simpen di kulkas, dipisahin, di-separate pakai container box gitu ya, kayak tepak apa sih tepak? Ya kayak kotak-kotak makan gitu tau ya. Jadi misalnya pakai plastik nih, dimasukin ke dalamnya, ditutup gitu supaya bau buah, bau sayur, bau ikan, bau apa tuh nggak campur-campur. Termasuk yang nyimpan di freezer. Kalau di freezernya bisa tergantung freezer apa nih. Ada yang 1 bulan, ada yang bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa juga 12 bulan. Maksudnya gimana? Kalau misalnya kulkasnya cuma 1 pintu, yang cuma nyambung, itu biasanya cuma 1 bulanan. Kalau misalnya dia beda atas bawah, bisa 3 bulanan. Kalau misalnya dia clean freezer, nggak campur-campur macam-macam, kulkas rumahan tapi buat ASI doang bisa sampai 6 bulan atau bahkan bisa sampai 1 tahun gitu ya. Nah, itu penjelasan basic aja udah panjang, udah mau 1 jam. lumayan jelas nggak sih? Aku suara aman kan? Terus menjelaskannya bisa gampang dimengerti nggak nih para mama? Aku takutnya aku ngoceh-ngoceh terus pada nggak mudeng. Semoga pada mudeng ya. Aku mau bacain pertanyaan-pertanyaan dari question bubble ya. Jadi kalau misalnya pada nanya gimana caranya biar ASIku bisa banyak? Oke, pertanyaan balik nih. Kalau ada pasien cuma datang, kenapa Bu datang? Saya mau ASI saya banyak.
Itu yang dijelasin jadi 1 jam ya, seperti apa yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, biasanya saya tanya balik, oke, nyusuin atau enggak Bu? Kalau misalnya mamah nyusuin nih, oh nyusuin dok, tapi lebih seringan pompa. Oke, kalau kayak gitu dibalik ya, sekarang seringin neteinnya supaya tubuh mamahnya dapat kabar lagi apa yang dibutuhin anaknya, baru lanjutin memompa. Ya, kalau ada nyusuin, ingat nih, kalau ada nyusuin langsung, yang tadinya males-malesan nyusuinnya, pakai jadwal-jadwal pompa, jadwalnya dihapus, alarmnya dihapus, nyusuin lagi, mumpung anaknya masih mau nyusu, dipinterin lagi nyusunya, diseringin lagi nyusunya, dibagusin, baru mancing mompa. Kalau kita ngerasa biasanya netenya harus dua-duanya di kiri kanan gitu ya. Sekarang dipinterin lagi supaya nanti cuma 1 payudara aja anaknya udah kenyang, udah puas. Pokoknya dipancing produksinya. Jadi netein, rutinin netein, baru lanjutin pompa. Jadwalnya dibuang. Selipin deh tuh ya, sesempatnya mompanya. Jangan males-malesan juga kalau emang lagi naikin produksi ASI. Ya, kalau ada nyusuin tuh gampang banget. Kalau pinter, nyusuin, habis itu pompa, nyusuin, pompa, rutin deh 4-5 hari bahkan sampai seminggu gitu ya, dirutinin minimal 4 kali mompa di luar 8-12 kali nete, misalnya 4 kali aja nih mompa dalam 1 harian, terus 5 sampai seminggu aja pasti kondisi produksi ASINya meningkat, dengan catatan menyusunya benar ya. Kemudian boleh dibantu pakai ASI booster ya, itu boleh dibantu, terserah mau apapun, mau makan coklat kek, mau minum apa kek, jus kek, apa aja, mau kacang-kacangan kek, mau vitamin ABC, merek ABC, DE sampai Z, terserah apa aja, semuanya boleh, itu karena sifatnya membantu. Tapi dengan catatan proses produksinya dipancing, kasih buru pabrik, proses pengeluarannya juga harus pintar. Oke, itu untuk pertanyaan gimana supaya ASINya banyak ya penjelasannya. Kalau anaknya udah nggak nete lagi dok, saya cuma mompa-mompa. Nah, saya tanya balik, oke, terakhir netein kapan? Oh, 2 minggu yang lalu. Ya udah, dilatih lagi anaknya. Oh, udah 3 bulan dok, anaknya udah 4 bulan sekarang, udah nggak mau nete. Kalau bisa relaksasi, syukur-syukur malam-malam coba disodor-sodorin. Dalam keadaan dia tidak sadar, bukan tidak sadar, pingsan gitu enggak. Dalam keadaan dia lagi ngantuk kan, tipsi-tipsi ngantuk gitu. Terus misalnya dia kebangun, ngak-ngek, jangan langsung kita gendong terus kasih botol. Kita coba sumpel nenennya, sumpel nenen kita. Biasanya alam bawah sadar anak itu masih punya bekal dari Tuhan itu kan. Dia bisa aja latch on lagi. Itu bisa jadi pancingan baru nih buat tubuh mamahnya. Bisa jadi feedback bagus buat tubuh mamahnya. Kalau misalnya benar-benar sampai kepepet banget udah nggak bisa relaksasi, kalau misalnya udah bisa relaksasi, balik lagi kayak tadi ya, rumusnya netein, lanjut mompa. Kalau nggak bisa, udah dok, udah deh, udah mompa doang, ya udah puji Tuhan, kamu masih bertahan mamah, masih bertahan mau pompa-pompa. Nah, kalau misalnya masih seret, kalau misalnya mompa-mompa seret ya, sekarang ditanya balik seberapa sering mompanya. Pakai pompanya apa? Single atau double? Pakai manual atau elektrik gitu ya. Kemudian ya, cara mompanya itu kayak gimana? Kadang-kadang orang-orang yang punya pompa, hasil pompa itu tidak bisa menggambarkan 100% di dalam payudara kita. Kenapa? Karena ya tadi aku bilang, kalau anak nete, dia netenya begini, kayak diremes. Corong pompa nggak bisa begini. Ya, semoga Tuhan kasih saya duit yang banyak, saya bisa bikin pabrik corong pompa yang bisa begini-begini ya. Sayangnya nggak ada sekarang gitu kan. Jadi corong pompa cuma bisa begini, kadang-kadang sifatnya dangkal, yang keambil cuma sedikit. Nah, itu mempengaruhi banget hasil pompanya. Makanya harus tahu betul cara penggunaan pompanya, pompa single atau double. Kalau misalnya memang beli pompa double, ya dipakai pompa double. Pakainya double, jangan pakai single. Gitu ya. Terus kalau misalnya pakainya manual, cara manual juga cara tuas, pakai tuasnya juga ada caranya, ada tekniknya. Itu satu sesi lagi sendiri. Nanti ya, soalnya itu banyak lagi, dan kebetulan kalau misalnya udah dok kayaknya udah nyaman, udah oke. Nah, kalau misalnya pakai pompa elektrik, sifat vakum, siklus vakumnya, cycle vakumnya, level vakumnya, itu juga menentukan. Kalau misalnya mama-mama masih sering, iya dok, saya kok ditanya nih cara pakai pompanya gimana? Ya on, abis itu saya masas aja sepanjang setengah jam. Masas aja setengah jam, nggak pakai yang disedot lebih dalam. Iya dok, soalnya sakit. Nah, itu pasti ada yang keliru. Makanya ASINya ya seret. Kalau misalnya masas doang setengah jam, ya ibarat cuma dikilik-kilik doang nih kayak gini. Dikilik-kilik doang, mana bisa narik banyak-banyak. Ada lagi yang, oh dok, saya biar keluar banyak, saya sedot yang paling tinggi, levelnya paling mentok.
terus cycle-nya paling dalam gitu, jadi kayak sot gitu ya, sampai lecet-lecet. Nah itu juga bikin ASINya jadi seret. Jadi hati-hati dengan bilang kalau misalnya iya saya pompa terus tapi belum bisa dapat. Diperbaiki manajemennya, penggunaan pompanya juga, waktunya, frekuensinya, dan durasi itu penting. Prinsipnya kalau mau memompa atau proses pengeluaran prinsipnya gini, lebih baik sering tapi sebentar daripada jarang tapi lama. Paham maksud aku ya? Jadi misalnya nih, lebih baik 2-3 jam sekali tapi cuma 10-15 menit proses pengeluarannya. Double nih ya, kira-kira misalnya langsung kiri kanan, sebaiknya kalau misalnya pakai double langsung dua-duanya kan. Daripada nunggu 5 jam, 6 jam, nanti mompanya setengah jam atau 40 menit gitu. Paham maksud aku ya? Jadi lebih baik durasinya dideketin. Karena ngikutin kayak ibaratin kayak demand anaknya lagi nyusu. Karena kebutuhan anak kan 2-3 jam gitu. Lain halnya kalau anaknya udah makin besar. Semakin besar 3-4 jam. Nanti 4-5 jam. Nah itu harus diingat. Jadi kalau buat mama-mama baru yang anaknya masih kecil usianya, terus nggak nyusuin lagi nih, anaknya umur 2 bulan atau umur 2-3 bulan gitu ya, terus nggak nyusuin sama sekali, tapi mompanya males. Ya jangan berharap ASINya luber kalau kayak gitu, karena kitanya aja males gimana, kan kebutuhannya depends on kita nih sekarang yang ngatur gitu ya, jadi harus pintar-pintar. Oke, untuk ASI booster segala macam boleh bebas makan apa aja, pantangan makan juga nggak ada pantangan-pantangan, happy aja terus ya. Ini banyak banget pertanyaan, tapi semuanya ini so far udah terjawabkan dengan penjelasan aku dari awal. Kalau ketinggalan nontonnya udah di tengah-tengah, nanti ditonton lagi, karena kan ini di save, ditayangin lagi nih di Halo Bumil. Jadi bisa ditonton. Kalau suami nggak nonton, suruh nonton ya. Kalau misalnya ada yang suruh macem-macem, coba disuruh nonton aja, didengerin edukasinya. Oke. Terus kalau misalnya ini ada yang nanya, dok, pumping yang selipan di antara anak nyusu berapa lama? 10 menitan aja cukup, nggak perlu lama-lama, kan anaknya udah nyusu. Ya, jadi ibaratnya diselipin aja. Jadi kalau misalnya diselipan antara nyusu, udah setelah nyusu benar-benar tepat ya. Jadi misalnya anaknya udah nyusu nih, langsung ambil pompanya. 10 menitan udah cukup banget. Oke, banyak tapi overall udah terjawabkan. Nanti kalau misalnya ada yang belum terjawab, boleh banget komen atau DM ke Halo Bumil, dititip ke saya boleh, atau mau langsung mampir ke Instagram saya juga boleh. Saya welcome, nanti boleh bertanya. Tetap keep kontak, pantengin terus, jangan unfollow Halo Bumil. Halo Bumil nanti pasti bakalan ada edukasi lagi ya. Jangan sampai lupa. Nggak kerasa kan udah jam 7, pasti udah mulai pada nyiapin, udah pada sambil megang handphone terus ke dapur gitu ya, sambil ngambil nasi. Berhubung sudah 1 jam bersama saya yang bawel dan ceriwis ini. Semoga apa yang dijelasin cukup jelas. Ini nanti kita bakalan bahas-bahas lagi deh next time gitu ya, di topik-topik selanjutnya tentang manajemen bekerja, kemudian bagaimana tips and trik lainnya gitu ya, penggunaan pompa yang tadi saya katakan untuk kalau misalnya ada kendala pada saat memompa, lecet-lecet putingnya, coba diperiksa lagi ukuran corongnya. Kalau, iya ya kok aku mompa setengah jam tapi kok keluarnya nggak bagus. Oh iya ternyata salah, cuma pakai masas doang. Nah itu salah, jadi harus dimainin cycle-nya atau siklus-siklus ritme memompanya itu ada aturannya. Bukan cuma on masas saja, on yang kenceng aja, enggak. Ngikutin gimana gaya anak menyusu. Masas dulu atau dikedut-kedut dulu nih, pancing dulu, baru dia tarikannya yang lebih dalam, pancing LDR lebih banyak, lebih sering supaya ASINya makin banyak gitu ya. Oke, ini pertanyaan yang udah dijawab tadi dari awal mengenai ASI belum ada lagi hamil, udah 8 bulan ASINya belum keluar, nggak apa-apa. Memang sebenarnya nggak usah keluar dari sekarang daripada nanti kontraksi duluan malah lahir prematur. Kan malah lebih resiko. Jadi ya memang ASINya akan keluar ketika anaknya keluar gitu ya. Memang disesuaikan kok, Tuhan siapin, tenang aja, Tuhan siapin. Kalau caranya benar. Kalau mamah ini baru mamah Ayah baru ngikut nih, baru on, nanti dengerin ya, saya udah jelasin di awal. Karena prinsip produksi ASINya seperti apa. Oke. Terima kasih banyak udah nemenin aku 1 jaman. Sampai ketemu lagi di next session. Nanti kalau ada kendala-kendala boleh banget cari konselor laktasi terdekat, dokter laktasi terdekat. Mau ketemu saya boleh, mau DM saya boleh.
titip DM ke Halo Bumil boleh. Halo Bumil juga punya medical educator yang lain yang banyak banget, dokter-dokter yang lain juga banyak banget, bisa saling tanya atau mampir-mampir konsultasi ke Klik Dokter juga boleh. Gitu ya. Kalau ada apa-apa ketinggalan, boleh nontonin lagi IG live-nya, habis ini langsung di-save, nanti ditonton lagi. Oke, sampai ketemu di next session lagi. Sampai jumpa, salam sayang, sehat selalu, dan semangat mengasihi. Bye-bye!